hari ini hari jadi pernikahan ke-7 dengan suamiku. Tapi dia malah bawa perempuan masuk rumah. Kamu mau bunuh anakku. Ibu hamil jangan minum teh. Aku tidak marah, bahkan merawatnya dengan lapang dada. Jangan marah, nanti pengaruhi anak. Hanya karena 7 tahun menikah, aku belum beri keluarga Wijaya keturunan. Kamu masih berdiri saja. Cepat buatkan jus untuk Anita. Tapi suamiku, buah pahit perselingkuhan ini, sudah siap kamu telan? Kapan kita tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi? Menyusahkanmu dan anak. Tunggu aku dapatkan grup Wijaya, langsung putus dengan Laras Wijaya. Aku akan berdiri tegak denganmu dan anak di sampingku. Pokoknya jangan sakiti aku. Kita teman sejak kecil, seharusnya memang berjodoh. Salahnya Laras itu perempuan murahan, merebut pasangan orang. Kalau tidak, kita tidak akan seperti ini sembunyi-sembunyi. Laras Wijaya cuma perempuan mandul. Kalau bukan untuk grup Wijaya, aku tak akan bersamanya. Hatiku hanya untukmu. Arga Pratama Anita Santoso, tak malu kalian padaku? Istri, aku mau minta tolong. Ini siapa? Ini adik tetangga. Orang tuanya sudah meninggal. Bertahun-tahun ibuku yang bantu. Tapi beberapa waktu lalu, pacarnya kabur. Begitu tahu dia hamil. Kasihan dia sendirian. Hamil tak punya tempat tinggal. Kakak, tolong terima aku. Siap melayani dan bersih-bersih. Semua bisa kulakukan. Asal kakak kasih aku makan. Tinggallah dengan tenang di sini. Lahirkan bayimu dengan selamat. Kakak baik sekali. Arga Pratama, jangan-jangan kau kira ini anakmu? Kutunggu lihat reaksimu setelah bayi lahir. Istri, kok pulang mendadak? Kak Laras, aku salah. Maafkan aku. Istri, bisa ku jelaskan. Arga, tak usah sembunyikan. Sudah lama aku tahu hubunganmu dengan Nona Santoso. Apa? Nona Santoso, cepat bangun. Sedang hamil, lantai dingin. Jangan berlutut begitu. Arga, aku tahu kau selalu ingin punya anak. Selama ini, aku tak bisa memberimu seorang pun. Aku juga merasa bersalah. Sekarang Nona Santoso hamil. Bisa menggantikanku, meneruskan keturunanmu. Aku malah berterima kasih padanya. Mana mungkin menyalahkannya? Istri, kamu sungguh berpikir begitu? Tentu, aku akan merawat Nona Santoso dengan baik. Semuanya lancar, hingga dia melahirkan. Istri, menikahimu sungguh berkah bagiku. Berkah ini tergantung, bisakah kau bertahan? Aduh Kak Laras, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa, hati-hati jalannya. Jangan sampai lukai anak. Kak Laras, Hati-hati, jangan lengah sedang hamil. perempuan ini jangan-jangan sudah tahu sesuatu. Makanya selalu menghindariku. Kalau dia begini, bagaimana aku bisa memfitnahnya, menyakiti anakku? Tinggal sebulan lagi mau lahir. Kalau belum dapat kesempatan, setelah lahir pasti. Ketahuan bukan anak Arga. Dilihat dari sifat Arga, pasti dia akan bunuh aku. Aduh cucu kesayanganku. Nenek akhirnya menantimu. Kau nanti harus lanjutkan keturunan keluarga Pratama. Hahaha. Bibi Citra, apa aku tidak seharusnya datang? Kak Laras sepertinya tidak mau bertemu. Selalu menghindariku. Laras Wijaya ini semakin tidak tahu diri. Sendiri tidak bisa punya anak sudah masih berhati sempit begini.
Panggil dia ke sini, akan kuhajar dia baik-baik. Laras Wijaya, apa maumu? Kalau kamu tidak mandul, bisa punya anak. Masa ya Arga sampai cari perempuan lain? Anak Anita Santoso, cucu kesayangan keluarga Pratama, tak bisa lebih lapang dada. Jangan kekanak-kanakan memalukan. Cepat rawat Anita dengan baik. Ibu, jangan bicara begitu ke Laras. Dia bukan orang begitu. Laras yang paling lapang dada, paling bijak dan paham. Pasti dia pertimbangkan kepentingan bersama. Dia akan rawat Anita baik-baik. Kamu ketawa apa? Anita sedang hamil. Masa kamu bersikap begitu? Kamu sungguh kejam. Kenapa keluarga Pratama dapat menantu perempuan mandul seperti kamu dan tak tahu diri? Kak Laras, kalau kakak belum terima aku terpaksa pergi bawa anak ini. Aku tak mau menyusahkanmu atau Bibi Citra dan Kak Arga. Pergi tak usah. Tapi aku tak bisa rawatmu. Laras, maksudmu apa? Dulu kan kamu bilang, tak keberatan Anita. Aku yang bilang. Tapi tadi ibu mertua bilang, aku tak berpengalaman. Kalau salah rawat Nona Santoso, bukankah salahku? Betul kan Nona Santoso? Kau sengaja. Laras Wijaya, aku jelaskan padamu. Kau harus jaga Anita Santoso sampai dia melahirkan. Keluarga Pratama cuma punya satu keturunan tiap generasi. Garis keturunan tak boleh putus. Di tanganku, bagaimana aku bisa menghadapi leluhur keluarga nanti? Kalau bukan karena kau mandul, aku takkan berbuat begini. Aku juga terpaksa. Tak bisakah kau mengerti kesulitanku? Aku mengerti, sangat mengerti. Selama menikah denganmu bertahun-tahun, tak pernah memberimu keturunan. Hatiku juga merasa bersalah. Sekarang Nona Santoso bisa mewujudkan harapan ini untukku, meneruskan keturunanmu. Aku sangat berterima kasih padanya. Lalu tadi maksudmu tak mau rawat Anita Santoso. Itu bagaimana? Ibu mertua memang tak punya pengalaman melahirkan. Nona Santoso sedang hamil, tak boleh sembarangan. Sudah kuhubungi dokter kandungan terbaik di kota. Besok akan datang, periksa rutin untuk Nona Santoso. Juga sudah kusewa 2 pengasuh bayi profesional 24 jam menemani Nona Santoso. Makan dan tidur, akan ikuti petunjuk dokter agar dia dan bayi selamat. Kak Laras, kau sungguh perhatian. Sudah seharusnya. Anita Santoso, kamu tak ingin anak ini lahir, tapi aku tak akan menuruti. Tak hanya itu, di pinggiran kota, sudah kusediakan sebuah villa untukmu. Lingkungannya tenang, lebih cocok untuk menjaga kehamilan. Fasilitas di sana lengkap. Dokter dan pengasuh juga tinggal di sana. Tak perlu merasa tersiksa di kamar tidur kedua ini. Kalau aku pindah ke villa, bagaimana aku bisa menjebak Kak Laras? Jauh dari Arga dan Bibi Citra, bagaimana aku bisa menarik perhatian Arga? Tak usah Kak Laras, tinggal di rumah saja sudah nyaman. Kak Laras, aku tak mau ke villa. Kenapa? Lingkungan di sana tak kalah bagus. Lebih baik untukmu dan bayi. Villanya terlalu besar, terasa sepi. Aku sendirian akan kesepian. Ditambah suasana hati ibu hamil sangat penting. Aku tak ingin overthinking karena hal ini. Itu juga tak baik untuk bayi. Perkataan Anita ada benarnya juga. Dia sedang hamil, memang butuh ditemani. Villanya terlalu jauh, kami jadi sulit merawatnya. Benar, dia sedang mengandung cucu kesayanganku. Tak boleh ada sedikit pun ketidaknyamanan. Kalau sampai memengaruhi anaknya bagaimana nanti? Kukira ada masalah besar. Aku punya ide bagus. Biar Nona Santoso tenang menjalani kehamilan. Kamu bisa menemaninya. Ibumu juga lega. Apa idenya? Kamu dan ibumu pergi ke villa untuk menemani Nona Santoso. Dengan begini, Nona Santoso bisa tenang. Ibumu bisa merawat bayi. Kamu bisa menemaninya. Semua pihak tenang. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nona Santoso, bagaimana pendapatmu? Suruh aku dan ibu ke villa? Laras, apa kamu marah? Jadi tak mau melihatku, lalu sengaja mengusirku pergi? Masa sih? Mana mungkin aku marah? Dulu demi bersamamu, aku melawan orang tuaku, putus hubungan dengan keluarga. Lalu orang tua meninggal. Hanya kamu yang kupunya. Bertahun-tahun ini, tak bisa memberimu anak. Aku juga merasa bersalah. Aku juga berharap saat tua nanti ada anak, menikmati kebahagiaan keluarga. Wah, Laras, bagus kalau kamu berpikir begitu. Ini baru menantu keluarga Pratama yang baik. Hahaha. Dan
Aku putuskan saat anak besar nanti, semua saham perusahaanku akan dialihkan ke anak. Dia yang mewarisi grup usaha. Kau akan menyerahkan hak waris perusahaan kepada anak. Ya, setelah anak lahir, aku akan mundur. Tak akan lagi ikut campur urusan perusahaan. Fokus mengurus anak di rumah. Urusan harian perusahaan akan kau kelola. Laras, bukankah kita sudah sepakat saat waktunya tepat, hak waris akan diserahkan padaku? Kenapa tiba-tiba mau diberikan ke anak? Serahkan ke anak sama saja dengan memberikannya padaku. Anak masih kecil, perusahaan masih butuh kau. Saat anak sudah besar dan mampu, baru serahkan kekuasaan padanya. Sekarang memberikannya padanya hanya wajar saja. Lagi pula perusahaan akhirnya akan jadi milikku. Diberikan ke anak hanya tanpa satu tahap peralihan. Apalagi Laras Wijaya sudah berjanji, aku akan sementara mengelola perusahaan. Ini sama saja dengan aku langsung mengendalikan perusahaan. Laras, kau paling pengertian. Tenang saja, kedepannya aku pasti baik padamu. Tak akan sia-siakan usahamu. Saat perusahaan stabil, aku pasti akan menggantikan kerugianmu. Ah, Larasku sayang. Benar anak yang bijaksana. Ibu salah menilai dirimu sebelumnya. Ibu pasti baik padamu ke depannya. Tertawalah sebanyak-banyaknya. Semakin kau sombong sekarang, semakin hancur kau nanti. Masalahnya tak sesederhana itu. Laras Wijaya pasti takkan menyerahkan perusahaan dengan mudah. Permainan baru mulai. Aku punya banyak waktu dan kesabaran. Main pelan-pelan sama kalian. Suami, ada satu hal. Butuh bantuanmu. Apa sih repot-repot? Katakan saja. Perusahaan tertarik dengan sebuah pabrik panel surya. Bersiap untuk berinvestasi. Tapi sekarang butuh seseorang untuk mengurusnya. Istri, sebelumnya bisnis inti seperti ini. Tidak pernah kau izinkan aku menyentuhnya. Karena aku memutuskan menyerahkan perusahaan padamu untuk diurus, maka kau harus benar-benar mengenal bisnisnya. Dulu menempatkanmu di level bawah untuk memberimu pengalaman, mengasah karakter. Sekarang waktunya matang, saatnya kau memikul tanggung jawab. Istri, tenang saja. Nanti kau urusi rumah tangga di rumah. Urusan perusahaan serahkan padaku. Hanya saja, Hanya saja apa? beberapa waktu lalu, rantai pendanaan perusahaan bermasalah. Sekarang investasi awal, mungkin harus lewat rekening pribadimu. Perusahaan baik-baik saja. Kenapa rantai pendanaan bisa bermasalah? Salahku semua. Sejak orang tua meninggal, perusahaan terus menurun. Tapi jangan khawatir. Proyek ini sudah diaudit bersama Dewan Direksi dan diputuskan. Asal proyek berjalan, perusahaan bisa bangkit kembali. Proyek sepenting ini, aku sungguh tidak berani menerimanya. Kupikir-pikir, kaulah yang paling cocok. Kau lulusan unggulan kampus ternama. Proyek ini paling cocok diserahkan padamu. Memang begitu, tapi lewat rekening pribadiku agak tak masuk akal. Coba ajukan dulu. Lihat bisa disetujui tidak. Kalau tidak bisa, pakai rekening pribadimu. Setelah berhasil, berapapun dana yang kau ambil dari rekening perusahaan, untuk kembali ke rekeningmu, semua terserahmu. Istri, kau baik padaku. Hal baik langsung kau ingat aku. Kau suamiku, tentu aku memikirkanmu. Memang perempuan tak bisa menangani hal besar. Perusahaan saja tak bisa urus. Akhirnya tetap bergantung padaku. Arga Pratama, hadiah sebesar ini, kau harus habiskan. Bu, Nona Santoso air ketubannya pecah. Sudah dilarikan ke rumah sakit. Akhirnya pertunjukan dimulai. Terima kasih atas perhatiannya. Arga Pratama, apa yang kau lakukan? Mengerti. Sudah datang. Mereka datang. Ada apa? Kenapa banyak wartawan? Karena kau sudah putuskan. Serahkan perusahaan padaku. Mending manfaatkan kelahiran anak ini. Umumkan pada semua. Biarkan semua tahu
keluarga Pratama ada penerus, dan juga akui posisiku, sekali mendayung. Kebetulan tak perlu lagi cari kesempatan. Karena kau buru-buru mau dipermalukan, biarkan seluruh negeri saksikan sandiwara memalukan ini. Ibu Laras, boleh tanya, apa benar akan berikan hak waris perusahaan pada Tuan Pratama dan anak Nona Santoso? Perselingkuhan dalam pernikahan. Anda tak hanya tak menuntut, tapi bahkan mau menyerahkan usaha sebesar ini kepada anak di luar nikah? Apakah ini hanya untuk pencitraan? Direktur Laras, apakah Anda punya kesulitan yang tak terungkapkan? Atau dipaksa Tuan Pratama? Benar, selama bertahun-tahun menikah, kami tak punya anak. Aku selalu merasa bersalah. Asalkan hari ini, anak suamiku lahir dengan selamat. Aku akan mewariskan semua saham perusahaanku kepada anak ini. Dialah yang akan mewarisi grup usaha nanti. Direktur Laras, Anda serius? Anda benar-benar mau menyerahkan usaha bernilai miliaran kepada anak laki-laki di luar nikah? Bukankah ini terlalu gegabah? Hei, hati-hati bicaramu. Anak apa di luar nikah? Itu cucuku. Cucu kandungku. Tentu serius. Bagiku, entah anak di luar nikah atau bukan, asal anak suamiku, itu anakku juga. Akan anggap seperti anak sendiri, dan kubesarkan dengan baik. Perusahaan sendiri, diserahkan ke anak sendiri. Apa gegabahnya? Ya, Laras memang baik hati dan selalu memikirkan kepentingan umum. Nanti urusan perusahaan serahkan padaku. Laras, dia bisa di rumah saja, fokus urus anak dan keluarga. Aku pasti selalu memperlakukannya dengan baik. Laras Wijaya ini terlalu mabuk cinta ya. Malah baik-baik saja dengan suaminya. Prinsip hidupku langsung jungkir balik. Mau serahkan perusahaan ke anak orang ketiga? Dia ini bodoh atau apa? Aduh, cucu kesayanganku. Cantik sekali. Mirip banget sama Arga waktu kecil. Haha. Padahal aku tahu, anak di perut Anita Santoso, ayah kandungnya orang asing. Secara logika, anaknya pasti anak blasteran. Tapi anak ini sama sekali tidak ada ciri-ciri blasteran. Ini tidak mungkin. Hahaha. Sekarang anaknya sudah lahir dengan selamat, sehat walafiat. Sekarang kamu harus tepati janji. Tanda tangani perjanjian pengalihan saham. Anita Santoso cuma mahasiswa baru lulus. Tanpa koneksi dan modal. Mana mungkin bisa menyuap rumah sakit untuk menukar bayi. Yang bisa melakukan ini hanya Arga Pratama. Demi dapat hak waris perusahaan, kau rela diselingkuhi. Bahkan sengaja menutupi kebenaran. Lucu sekaligus menyedihkan. Buru-buru apa? Laras Wijaya, baru saja di depan wartawan. Kau bilang jelas-jelas, sekarang anaknya sudah lahir. Kau malah mau ingkar janji. Mau tunjukkan ke penonton seluruh negeri, kalau kau plan-plan, keluarga Pratama tidak mau malu. Direktur Laras, apa ini cuma cari sensasi? Sebenarnya sama sekali tidak ada niat untuk menyerahkan hak waris perusahaan kepada anak Tuan Pratama. Direktur Laras, tolong berikan penjelasan kepada kami semua. Aku tak pernah bilang akan ingkar janji. Aku sudah jelaskan tadi. Perusahaan akan kuwariskan kepada anak suami saya. Istri maksudmu apa? Semua orang tahu nilai grup kami miliaran rupiah, menyangkut nasib puluhan ribu karyawan. Karena bisnis sebesar ini, tentu harus direncanakan dengan hati-hati. Supaya tidak ada yang manfaatkan celah. Kau mau apa? Anak ini jelas-jelas anakku. Masih perlu diragukan apa lagi? Benar anakmu atau bukan? Omongan kosong. Jadi kau mau bagaimana? Aku minta tes hubungan darah. Ini Tidak tidak boleh. Kenapa Laras Wijaya tiba-tiba minta tes hubungan darah? Apa dia sudah tahu sesuatu? Cuma tes hubungan darah biasa? Kenapa reaksimu berlebihan? Cuma mau memastikan identitas anak ini. Masa kalian takut? Cepat cari akal. Tes hubungan darah tidak boleh dilakukan. Kalau tidak, kebenaran akan terbongkar ke publik. Nanti, namaku pasti hancur. Jangan salah paham. Kami tidak takut. Hanya saja, tes hubungan darah perlu beberapa hari baru keluar hasilnya. Laras jelas-jelas sengaja mengulur waktu. Dia tak mau menandatangani perjanjian pengalihan saham. Dia cuma mau memanfaatkan kelahiran bayi ini untuk pamer diri. Sama sekali tak berniat menyerahkan perusahaan. Benar. Lihatlah mata dan alis bayi ini. Sama persis seperti Arga, waktu kecil dulu. Seperti dicetak dari cetakan yang sama. Ngapain tes hubungan darah? Laras Wijaya, kurasa kau cari-cari masalah. Sengaja cari gara-gara. Teknologi sekarang sudah maju. Tes hubungan darah bisa dipercepat. Setengah jam saja hasilnya keluar. Kalian bahkan setengah jam saja tak mau tunggu. Masa kalian takut tidak berani tes hubungan darah? Pendapat Direktur Wijaya masuk akal. Pewarisan grup usaha ini bukan hal sepele.
melakukan tes DNA untuk mengonfirmasi hubungan darah juga wajar saja. Dengan begitu, kepada perusahaan dan karyawan, ada penjelasannya. Benar, karena Tuan Pratama bilang anak itu adalah miliknya. Maka tes DNA tidak perlu ditakuti. Justru bisa membuktikan dia bersih dan menghilangkan keraguan. Tuan Pratama, Nona Santoso, kenapa kalian menolak tes DNA? Apakah seperti kata Direktur Wijaya, hati kalian ada noda? Jangan tertipu oleh Laras Wijaya. Dia hanya ingin mengulur waktu, tidak mau menandatangani perjanjian saham. Dia sendiri yang bilang, asal bayi lahir selamat, dia akan tanda tangani perjanjiannya. Sekarang bayi sudah lahir, tapi dia tiba-tiba minta tes DNA. Jelas-jelas ingkar janji. Sudah kuduga, dia tak akan sebaik itu. Arga dan perempuan lain punya anak, dia pasti sangat benci. Dulu bilang akan siapkan tim medis, bahkan janji berikan perusahaan. Semua itu hanya omong kosong. Kak Laras, aku tahu kau tak terima. Tapi sebagai pebisnis, mana bisa plan-plan, tak pegang janji? Nanti siapa yang berani beli di grup Wijaya? Siapa yang berani bekerja sama dengan grup Wijaya? Ibu Laras, apa yang mereka katakan benar? Ibu Laras, benarkah ini hanya untuk publisitas? Sebenarnya tak real. Menyerahkan perusahaan? Katanya grup Wijaya adalah jerih payah orang tuamu. Keputusanmu ini tak takut mereka marah? Justru karena ini jerih payah orang tuaku, maka aku harus hati-hati. Tak akan menyerahkan perusahaan dengan begitu mudah. Aku Laras Wijaya, selalu pegang janji. Kukatakan sekali lagi, setengah jam lagi, hasil tes keluar. Jika terbukti anak kandung Arga Pratama, aku pasti tanda tangan perjanjian. Tak akan mundur. Kau cari masalah saja. Anak ini jelas anakku. Untuk apa repot-repot? Anak ini siapa? Bukan kau yang tentukan? Hasil tes yang tentukan. Semua dengar kan? Ini kan Laras Wijaya yang bilang sendiri. Asalkan hasil tes DNA menunjukkan anak kandung, langsung tanda tangan perjanjian pengalihan saham. Jangan sampai ingkar janji. Aku Laras Wijaya, selalu menepati janji. Tak seperti orang lain yang ingkar janji, selingkuh saat masih menikah, dan pakai cara kotor untuk mengakali orang. Cuma mikir saja sudah jijik. Kamu bilang apa? Laras Wijaya. Maksudmu apa? Sedang caci siapa? Laras Wijaya, jangan keterlaluan. Sudah begini, masih menyindir di sini. Apa karena tahu dirimu akan kalah? Jadi sengaja buat keributan? Kak Laras, bicaralah baik-baik. Ngapain ngomong kata-kata sinis begitu? Hal begini cuma ganggu suasana. Juga tak baik untuk anak. Arga Pratama, aku tak sebut nama. Kamu kok buru-buru merasa tersindir? Jangan-jangan aku kena titik sakitmu? Kamu. Baik. Aku tak mau adu mulut denganmu. Semoga nanti setelah hasil tes keluar, kamu masih keras kepala. Jangan sampai nanti merengek-rengek, lalu tidak mau akui. Aku pasti tidak akan ingkar janji. Hah? Tebakanku benar. Anak ini memang bukan anakmu. Seorang ibu, mana mungkin tak sayangi anaknya sendiri? Kalian mau apa? Melukai orang di siang bolong. Kalian ini siapa? Lepaskan aku. Arga Pratama, sudah waktunya bayar utangmu. Jangan pura-pura lupa. Tidak mungkin. Anakku sebentar lagi akan jadi Presiden Direktur Grup Wijaya. Mana mungkin berutang? Jangan asal bicara. Presiden Direktur, tanya sendiri anakmu. Beberapa waktu lalu, apakah dia pinjam uangku untuk modal? Bang, baik-baik saja kita bicara. Baik-baik saja. Aku lagi sibuk. Jadi lupa. Lepaskan dulu aku langsung bayar. Aduh, Jangan coba-coba main tipu. Ini bagaimana sebenarnya? Kau benar pinjam uangnya. iya. Beberapa waktu lalu, lihat ada proyek investasi bagus. Uang yang ada sedang tidak cukup. Jadi, pinjam sedikit. Sedikit itu berapa? 112 miliar 500 juta rupiah. Apa 112 miliar 500 juta rupiah kau cari mati? Buat apa pinjam uang sebanyak itu? Kenapa tidak bilang padaku? Kupikir cepat bisa untung. Nanti pokok dan bunganya bisa dilunasi. Siapa tahu ada masalah. Jangan banyak omong. Bayar sekarang, atau kau jadi tumbal. Laras, cepat pikirkan jalan keluarnya. Lunasi dulu utangnya. Kalau tidak, mereka tak akan melepaskanku. Utangmu, apa hubungannya denganku? Kau yang awalnya menyuruhku ambil alih proyek energi baru ini. Nah, sekarang proyeknya bermasalah.
utang menumpuk, bagaimana bisa kau cuci tangan? Kau bilang saat itu proyek ini prospeknya bagus, suruh aku jalankan sepenuhnya. Sekarang ada masalah, langsung ingin lepas tangan. Jangan mimpi. Aku yang menyuruhmu ambil proyek ini, tapi aku tidak menyuruhmu untuk pinjaman berbunga tinggi. Perusahaan punya jalur pendanaan resmi dan proses kendali risiko. Tapi kau malah menghindarinya, main dengan pinjaman berbunga tinggi. Lalu mau lempar tanggung jawab ke pundakku. Aku juga ingin cari untung lebih, baru nekat ambil risiko. Kalau bukan karena kau yang bikin perusahaan berantakan, rantai pendanaan bermasalah, mana mungkin sampai pinjam ke rentenir. Iya, pasti kau yang merusak perusahaan. Anakku sampai terpaksa pinjam uang rentenir. Hal ini harus kau tanggung. Kak Laras, dana perusahaan bermasalah. Kenapa tak kau beritahu? Bikin kakak Arga terjepit. Arga Pratama, ku beritahu, rantai dana perusahaan tak pernah bermasalah. Apa katamu? Mustahil. Kalau dana tak bermasalah, perusahaan, kenapa tak setujui dana proyekku? Dana proyek perlu proses verifikasi. Tapi proyek yang kau ajukan, banyak celahnya. Bagian kendali risiko, tolak 3 kali. Kau tak perbaiki sama sekali. Malah cari pinjaman rentenir. Kukira aku tak tahu. Maksudmu apa? Kau cuma mau pakai proyek untuk korupsi dana, lalu kuasai perusahaan. Sayangnya, rencanamu gagal. Kau pasti sengaja. Kau sudah tahu rencanaku apa. Jadi sengaja tak setujui dana. Biar aku jatuh. Perusahaan ikuti prosedur. Kau sendiri terlalu ingin cepat sukses. Langgar aturan. Bukan salah orang lain. Jangan omong kosong lagi denganku. Lunas atau tidak utangnya? Jangan lama-lama. Kalau tak bayar, kau kami bawa. Ibu, Kak Laras, lihatlah kalian berdua. Sudah jadi suami istri. Bebaskan dia ya. 212 miliar 500 juta rupiah bagimu bukan apa-apa. Uangku akan kupakai untuk tutup utang rentenir. Apalagi bantu orang yang sudah berusaha bangkrutkan perusahaan. Cukup omong kosong. Tak bisa bayar, ikut aku. Kamu dibebaskan. Kalau sudah lunas. jangan bawa aku. Aku tarik investasi sekarang. Aku bayar sekarang juga. Aduh. Segera tarik dana proyek Benang Surya. Cepat. Transfer ke rekeningku. Butuh mendesak. Tuan Pratama, tidak bisa. Pemilik pabrik panel surya itu tak bisa dihubungi. Kita sudah periksa. Itu ternyata cuma perusahaan cangkang. Apa? Data registrasi palsu semua. Orangnya hilang, dananya juga raib. Apa? Pasti kau sengaja jebak aku. Perusahaan cangkang itu juga kau atur. Semua ini untuk bangkrutkan aku. Dasar perempuan jahat. Betul-betul kejam kau. Keluarga Pratama, apa salahnya padamu? Hingga kau jahatkan anakku. Kau cuma iri lihat keluargaku bahagia. Kau cuma tak rela lihat anakku sukses. Dasar gila dan kejam. Kak Laras, walaupun kau tak suka aku, kenapa kau sakiti Arga seperti ini? Dia cuma mau cari uang dari bisnis. Kenapa kau tega menjebaknya? Sekarang uangnya habis, malah terlilit pinjaman berbunga tinggi. Bagaimana kami bisa hidup nanti? Proyek itu kau yang pilih sendiri. Uangnya kau yang pinjam sendiri. Bahkan perusahaan cangkang ini, kau tak selidiki dulu, langsung mau kerjasama. Apa hubungannya denganku? Kau sendiri yang haus hasil instan, terlalu ingin cepat berhasil, sampai dimanfaatkan orang. Jalan yang kau pilih sendiri, risikonya tanggung sendiri. Uangnya tak bisa dikejar lagi. Kalau begitu ikut aku. Kau yang ganti utang. Aduh, tunggu dulu. Bang, kumohon beri waktu beberapa hari lagi. Kami pasti usahakan cari uang. Jangan bawa anakku. Bawa dia. Aduh, jangan bawa aku. Jangan, aku ada uang untuk bayar. Jangan tarik aku. Aku ada uang. Tunggu. Aku ada uang. Begitu hasil tes hubungan darah keluar dan perjanjian pengalihan saham ditandatangani, aku jadi presiden direktur grup Wijaya. Nanti 112 miliar 500 juta rupiah pun, 225 miliar rupiah pun bisa aku bayar. Kau bicara benar? Jangan coba bohongi aku. Aku tak mudah ditipu. Tentu saja benar. Anakku, segera jadi presiden direktur grup Wijaya. 5 miliar itu kecil. Tunggu sebentar, tunggu setengah jam. Begitu hasil tes DNA keluar, uangnya langsung kubayar. Baik, ku percayai kau kali ini. Tapi ku bicarakan terus terang. Kalau kau berani membohongiku, tanganmu ku potong. Jangan harap bisa keluar rumah sakit hidup-hidup. Tidak bohong, pasti dibayar. Nanti setelah tanda tangan perjanjian pengalihan saham, langsung ku bayar utangmu. Tertawa apa? Jangan bersenang-senang di sini.
Tunggu saja, sebentar lagi kau akan tanda tangan kontrak dengan patuh. Serahkan perusahaan dengan patuh. Benar. Setelah anakku jadi presiden direktur, kau kubunuh. Kupermalukan kau yang dulu meremehkan kami. Kau yang berhati ular. Nanti kau akan merasakan akibatnya. Kak Laras, jangan melawan lagi. Ini semua sudah takdir. Abang Arga lambat laun akan ambil alih perusahaan. Cukup omong kosong. Cepat tunggu hasilnya. Begitu setengah jam lewat, uang belum masuk. Presiden direktur atau bukan, tak peduli. Asal hasil tesnya tak bermasalah, dapat hak kendali perusahaan, semua masalah bisa diselesaikan. Laras Wijaya cepat atau lambat akan kukuasai. Jangan buru-buru, hasilnya segera keluar. Baru bisa diketahui, apakah kau bisa dapat yang diinginkan? Menjadi presiden direktur. Hasilnya pasti anak kandung. Laras Wijaya, aku sarankan segera keluarkan. Perjanjian pengalihan saham dan tanda tangani. Nanti malah malu di depan wartawan. Bagaimana? Masih ada waktu untuk menyerah. Baru saja kau seenaknya bicara di depan wartawan. Jangan coba-coba ingkar janji nanti. Kak Laras, hasilnya sudah keluar. Jangan persulit Abang Arga. Kami tidak menginginkan apa-apa. Kami hanya ingin anak ini diakui secara sah. Jangan lama-lama. Cepat tunggu hasilnya. Begitu hasilnya keluar, kalau memang benar, cepat tanda tangan dan siapkan uang. Atau engkau sendiri yang bayar utang. Hasilnya pasti anak kandung. Laras Wijaya, cepat tanda tangan, atau keluarga Pratama tak akan membiarkanmu. Ya, cepat tanda tangan. Setelah tanda tangan, kau tetap nyonya muda keluarga Pratama. Kami tak akan menyusahkanmu. Kalau tidak, kau jangan harap bisa keluar dari rumah sakit ini. Hasilnya belum dibacakan? Kok kalian sudah begitu yakin? Tidak takut nanti malu sendiri? Berdasarkan tes dipercepat, bayi laki-laki ini hasil perbandingan DNA menunjukkan keduanya memenuhi pola hubungan darah ayah dan anak. Hasil tes adalah anak kandung. Anak kandung. Anak kandung. Anak kandung. Tidak mungkin, mustahil. Direktur Laras, hasil pemeriksaannya sah dan sesuai aturan. Kalau tak percaya, bisa minta uji ulang. Kenapa tak mungkin? Dokter sendiri bilang, Laras Wijaya, kamu tadi sudah berjanji di depan publik. Kalau anaknya kandung, langsung tanda tangan perjanjian saham. Sekarang mau ingkar? Betul. Hasil tes darah sudah keluar, jelas tertulis di sini. Mau mengelak lagi, dengar baik-baik. Jangan kira kami bodoh. Kalau tak tanda tangan hari ini, jangan harap pergi. Kak Laras, kamu harus tepati janji. Laksanakan kewajibanmu. Atau akan kubeberkan, biar semua orang tahu. Ketua Dewan Direktur Grup Wijaya, ingkar janji. Lihat siapa lagi yang mau kerjasama. Jangan melawan, pilih saja akui di depan publik bahwa kamu ingkar janji. Pilih mana? Cepat tanda tangan saja. Cucuku tunggu warisi perusahaan. Kak Laras, cepat tanda tangan. Jangan permalukan diri. Jangan buat aku susah. Pasti ada yang salah. Anak ini mustahil anak Arga. Untungnya setelah menukar bayi, aku masih punya persiapan cadangan dengan menyuap dokter tes. Sekarang apalagi alasanmu? Arga Pratama bisa menyuruh orang menukar bayi. Tentu juga bisa menyuap dokter untuk memasukkan laporan tes. Laporan tes ini pasti palsu. Aku minta tes ulang. Kau benar-benar tak masuk akal. Kamu yang ngotot minta tes hubungan darah. Sekarang hasilnya keluar, kau malah mengingkari. Ini jelas-jelas ingkar janji. Tidak mau tanda tangani perjanjian. Betul. Hasil tes sudah jelas. Masih mau mengelak? Dulu kamu bilang akan menyerahkan perusahaan. Semua itu cuma omong kosong. Kak Laras, kita harus jujur. Dokternya profesional. Proses tesnya juga profesional. Kamu tidak bisa hanya karena hasilnya tak sesuai harapan. Lalu bilang semua ini palsu. Begini hanya akan membuatmu terlihat tak mau kalah. Direktur Wijaya, apa dasar Anda meragukan hasil tes? Apa dasar Anda? Apakah Anda menyindir ada permainan dalam hasil tes? Hari ini Anda harus memberi penjelasan, tanda tangan, atau akui Anda hanya cari sensasi dan berbohong. Apa sebenarnya maumu? Benar. Cepat, jangan buang waktu kami. Beri keputusan yang jelas. Kalau tidak, aku laporkan kamu atas pencemaran nama baik. Cukup. Kau masih berani menuduhku? Padahal kau yang menyuap dokter untuk menukar bayi, memalsukan laporan tes. Sekarang masih berani balik menuduh. Demi merebut perusahaan, diselingkuhi pun kau rela. Beraninya kau bersikap begitu sok benar. Jangan asal memfitnah. Aku tak lakukan apa-apa. Laporan tes itu dari rumah sakit.
Prosesnya sah dan sesuai aturan. Kurasa kau cuma cari alasan untuk tunda tanda tangan perjanjian. Kau sendiri paling tahu itu palsu atau bukan. Ya ampun, tak ada keadilan. Laras Wijaya karena dia kaya raya, menganiaya kami, ibu dan anak tanpa sandaran. Dia janji kalau anak ini keturunannya, kami dapat saham. Sekarang hasilnya sudah keluar, dia mau ingkar janji, bahkan memfitnah anakku. Ketua Dewan Direksi seperti Anda, tak bisa dipegang janjinya? Anda sebelumnya berjanji di depan umum akan menyerahkan saham. Kini malah meragukan hasil tes. Apakah Anda benar-benar ingkar janji? Sebagai ketua perusahaan terbuka, kepercayaan adalah dasar hidup. Perilaku Anda seperti ini, dia akan merusak reputasi perusahaan. Sudah lihat kan? Dia memang ingkar janji. Semua ucapannya dulu bohong belaka. Dia tak pernah berniat serahkan perusahaan. Dia cuma ingin manfaatkan kelahiran bayi untuk pamer diri. Kak Laras, aku tahu kau tak suka aku. Tapi jangan sampai memfitnah Abang Arga. Aku punya bukti. Laporan tes ini palsu. Aku punya bukti. Laporan tes ini palsu. Jangan cuma gertak sambal, buang-buang waktu. Tak ada yang mau temani ulahmu. Cepat tanda tangani perjanjian. Kak Laras, aku tahu kau selalu curiga. Aku dan Abang Arga selingkuhi kau. Ini sungguh merendahkan moral dan integritasku. Hatiku sangat sakit. Perempuan murahan yang hancurkan rumah tangga orang dan merebut tempat masih berani bicara soal moral? Kau... Jangan cari-cari alasan. Kami akan laporkan kau. Untuk pencemaran nama baik, hari ini harus tanda tangan. Jangan paksa aku bertindak. Jangan bicara terlalu sombong. Kalian yang akan dipermalukan nanti. Hah? Kau yang akan dipermalukan. Presiden Direktur Grup Wijaya, ingkar janji, dan memfitnah suaminya sendiri. Kalau ini tersebar, siapa lagi yang mau percaya padamu? Keluarga Pratama benar-benar sial. Menikahi perempuan sepertimu. Kalau ada trik, keluarkan sekarang. Jangan sembunyikan. Kami siap hadapi. Kalau tak mau tanda tangan hari ini, jangan harap bisa pergi. Bawa barangnya. Depan ruang bersalin. Main tipu-tipu percuma. Tak tanda tangan, jangan harap pergi. Kak Laras, jangan melawan sia-sia. Tanda tangan satu-satunya jalanmu. Direktur Laras, ini siapa? Apa yang dia bawa? Apakah itu bukti? Kalau laporan tes itu bermasalah, bukti. Kau pikir bisa menipu orang dengan orang suruhan? Kau pikir begini bisa membatalkan hasil tes? Tak perlu tanda tangan perjanjian. Benar. Entah dari mana dicari, si Manes masih juga berpura-pura. Kalian pasti sudah bersekongkol dan ingin mengingkari semua. Kak Laras, kau pikir dengan orang asal bisa mengubah fakta? Hasil tes tak mungkin dipalsukan. Tindakanmu ini hanya akan membuat kami memandang rendahmu. Oh ya, orang lain tak kenal. Tapi kau Anita Santoso pasti kenal kan? Keluarkan barangnya, tunjukkan pada semua. Ini bukti main-mainmu. Jangan bersikap penuh misteri. Apapun yang kau tunjukkan, tak akan ubah hasil tes. Misteri atau bukan, lihat saja nanti. Aku ingin lihat, setelah semua tahu hasilnya, apakah kau masih bisa sombong seperti ini? Wajah Anita Santoso di foto, jelas terlihat. Masih mau beralasan? Foto ini pasti hasil editanmu. Foto ini resolusi tinggi. Ada waktu dan lokasi. Kalau tak percaya bisa periksa sendiri. Laras, kau kejam sekali. Untuk usir aku, kau tega buat kebohongan dan palsukan bukti. Bohong atau bukan, kau yang paling tahu. Direktur Wijaya, Anda bawa bukti ini untuk membuktikan Nona Santoso berselingkuh? Jadi, anak Nona Santoso, bukan dari suami Anda. Benar? Bukan aku tak mau akui. Laporan tes itu. Tapi aku sudah tahu. Nona Santoso, selama bersama Arga Pratama, di masa itu, sudah selingkuh. Anak itu, bukan anak Arga Pratama. Kau bohong. Anita setia padaku. Ini anakku. Jangan di sini mengarang cerita. Setia? Arga Pratama, kau bilang itu tak lucu kah? Justru kau yang memasukkan foto untuk memfitnah Anita. Kau cuma tak mau serahkan grup Wijaya. Palsu? Ini riwayat chat Anita Santoso dan Kevin Mahendra. Semua bukti ini tunjukkan hubungan mereka
Bukti ini bisa dibawa ke lembaga profesional untuk diperiksa asli atau palsu. Langsung ketahuan. Bahkan jika foto ini asli dan membuktikan Anita Santoso pernah bersama Kevin, tak bisa buktikan anak itu miliknya. Kevin orang asing, anak ini rambut dan mata hitam, jelas keturunan Tionghoa murni. Mana mungkin anak blasteran? Karena kau sudah ganti bayinya. Kau tahu Anita Santoso selingkuhi kau. Kau tahu anak itu milik Kevin. Kau takut terbongkar, tak bisa rebut kekuasaan. Makanya rumah sakit sudah disogok lebih dulu. Tujuannya untuk merebut grup Wijaya. Tuan Pratama, apa yang dikatakan Direktur Laras benar? Benarkah kau menukar bayi? Sejak kapan kau tahu hubungan Nona Santoso dengan Kevin? Untuk merebut kekuasaan? Apa ini semua sudah kau rencanakan dari awal? Omong kosong. Laras Wijaya, kau asal ngomong. Apa aku asal ngomong? Kau yang paling tahu. Ini kesaksian perawat dan catatan transfer. Tertulis jelas di sini. Setengah bulan lalu, kau transfer ke kepala bagian kandungan, rupiah 1,125 juta tujuannya untuk menukar bayi ini. Arga, ini tidak benar. Katakan sesuatu. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak kenal siapa itu Kevin. Ini semua fitnahan Laras Wijaya. Dia cuma ingin menghancurkan aku. Semua ini palsu. Ini anakku. Kau seorang pria tanpa sel sperma. Mana mungkin punya anak? Apa yang kau omongkan? Laras Wijaya, perempuan murahan. Kau sendiri mandul. Masih terus memfitnah kami. Memfitnah anakku. Tak disangka ternyata begini. Benar ya? Direktur Laras, apa yang Anda katakan benar? Jadi penyebab kalian berdua menikah bertahun-tahun, tidak punya anak, karena suami tidak subur? Ini laporan pemeriksaan kesehatan 2 tahun lalu. Tertulis jelas di sini. Semua bohong. Mana mungkin aku kena penyakit ini? Pasti kau yang palsukan. Kalau tidak percaya, kau bisa pergi sekarang ke lembaga berwenang manapun untuk periksa kebohongan yang mudah terbongkar. Tak perlu aku karang. Tidak. Bukan begitu. Selama ini, aku selalu memikirkanmu. Tapi kau bersekongkol dengan orang luar, mengincar harta keluarga Wijaya. Bahkan balik menuduh. Mana mungkin. Bagaimana bisa begini? Masih ada lagi yang mau kalian katakan? Laras. Aku salah. Semua gara-gara Anita Santoso yang menggoda. Dia terus nempel padaku. Aku sesaat linglung lalu berbuat salah. Mohon maafkan aku. Sekali ini saja. Ya, Laras. Kalau dulu kau jelaskan semuanya, kita takkan sampai dimanfaatkan perempuan ini. Anita Santoso. Kau cuma licik. Kau hancurkan keluarga kami. Bertahun-tahun, karena tak bisa punya anak, aku diejek orang, dihina. Bahkan ibumu menunjuk hidungku, menyebutku perempuan mandul. Semua ku tahan. Aku tak ungkapkan fakta kau pria tanpa sel sperma untuk jaga harga dirimu dan pertahankan rumah tangga ini. Tapi kau bersekongkol dengan orang luar, mengincar harta keluarga Wijaya. Percuma aku percaya kau. Laras, demi ikatan 7 tahun pernikahan kita kumohon. Kasih aku kesempatan lagi. Aku janji akan baik padamu. Tak akan bodoh lagi. Perusahaan tak ku mau. Kita rujuk ya. Sejak kalian berdua mengincar harta keluarga Wijaya, tak mungkin lagi bagi kita. Kau pikir maaf, hapus semua luka, apa yang kau dan Anita lakukan padaku. Takkan pernah ku maafkan. Arga Pratama, berselingkuh, berkomplot, incar harta Wijaya, curang bisnis, dan palsukan dokumen. Sudah hubungi pengacara, ajukan gugatan cerai, harus keluar tanpa harta. Sekaligus tuntut tanggung jawab hukumnya. Tuan Pratama, kau tahu Direktur Laras pemilik grup Wijaya, pengendali tertinggi. Masih coba rebut kekuasaan? Sungguh bodoh. 7 tahun kasih sayang, tak kau hargai, malah menusuk dari belakang. Tak merasa bersalah? Setelah melihat semua, akhirnya aku paham. Kau ini cowok ganteng tak tahu balas budi. Hidup dari istri, masih bermimpi. Merebut tempat orang jadi presiden direktur? Sungguh mengada-ada. Lepaskan aku. Lepaskan. Kamu si perempuan ini. Kalau bukan kau yang dekati anakku, keluarga kami takkan berakhir begini. Kau hancurkan segalanya anakku. Ini bukan urusanku. Semua gara-gara anakmu. Kapan bayar utang? Kapan dia dibebaskan? Lepaskan.
Lepaskan aku.